Selamat pagi sahabat OIM dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali pagi ini di dalam Renungan Pagi OIM. Dan pagi ini kita akan belajar satu pengalaman rohani seorang Nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Saya berikan judul pagi ini dalam Renungan Pagi kita, Orang Benar Hidup Oleh Percayanya. Habakuk 2 ayat yang keempat, ayat inti kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Yeremia, di mana pada waktu itu bangsa Yehuda sudah demikian jauh dari Tuhan oleh karena terjadi kemurtatan dan kejahatan moral di tengah-tengah umat Tuhan bangsa Yehuda pada waktu itu. Nabi Habakuk memiliki beberapa pertanyaan yang dia tanyakan kepada Tuhan. Pertanyaan pertama daripada Habakuk adalah, kenapa Tuhan membiarkan bangsa Yehuda ini di dalam kefasikan dan kejahatan yang begitu luar biasa? Kenapa Tuhan tidak menghukum, mendisiplin, mengingatkan bangsa ini dengan sebuah teguran yang keras supaya bangsa ini bertobat dan kembali kepada Tuhan? Namun ketika Tuhan melakukan hal itu, pertanyaan yang kedua muncul bagi Habakuk adalah, kenapa Tuhan menggunakan bangsa Babylon, bangsa yang bagi pemandangan Habakuk adalah bangsa yang lebih jahat, yang lebih fasik, menjadi alat yang mendisiplin dan menghukum bangsa ini di tengah-tengah kejahatannya. Jadi Habakuk kelihatannya kebingungan dan seolah-olah memiliki pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban kepada Tuhan. Kenapa hal-hal itu yang Tuhan izinkan di tengah-tengah bangsanya? Nah, pelajaran sederhana yang saya coba bagikan dalam pengalaman ini, sahabat orang muda dimanapun kita berada, bahwa barangkali dalam hidup kita juga sering memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan dan kita tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Barangkali kita memiliki doa-doa, harapan-harapan yang kita harapkan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak melakukan dan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Barangkali juga kita sering merasakan bahwa dalam pengalaman rohani kita tidak melihat campur tangan Tuhan secara nyata, ataupun berkat Tuhan secara nyata, penyertaan Tuhan secara nyata. Barangkali itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang sering kita tanyakan dalam hati kita. Tetapi dari pengalaman ini, sahabat orang muda dimanapun kita berada, kita diajar untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak melihat jawaban-jawaban Tuhan itu nyata seperti keinginan dan kemauan kita. Barangkali ketika kita tidak melihat Tuhan itu dekat dengan kita, ataupun kita tidak merasa Dia berserta kita, dan seolah-olah kita melihat mungkin Tuhan jauh dari kita, sesungguhnya kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena walaupun mungkin kita merasa Tuhan jauh, sebenarnya Tuhan ada dekat dengan kita dan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Jikapun kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan secara nyata, jikapun kita tidak melihat penyertaan Tuhan secara nyata dalam hidup kita, jikapun kita merasa Tuhan sedang jauh dari kita, bagian kita adalah tetaplah beriman dan percaya, karena sesungguhnya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sederhana yang kami dengar pagi ini, bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Walaupun terkadang kami merasa Tuhan jauh dari kami, sesungguhnya kami harus percaya dan beriman Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati kami hari ini, berkati kami dalam seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Ampuni Tuhan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.